Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neska Ananda Putri, NPM 201100402. Di sini saya akan menyampaikan materi pendekatan dan metode dalam pendidikan agama Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan atau approach dalam bahasa Inggris diartikan sebagai come near yang berarti menghampiri, dan go to yang berarti jalan ke, dan way path yang berarti jalan. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa approach adalah cara menghampiri atau mendatangi sesuatu. Pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam yaitu suatu cara atau upaya kita yang dilakukan oleh pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mendekati dan menghantarkan peserta didiknya dalam mengenal dan mencari keridhaan Allah, membangun budi pekerti yang berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didiknya untuk hidup secara layak dan berguna di tengah komunitas sosialnya dan mampu meraih kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Pengertian metode dalam pendidikan Islam yaitu dari segi bahasa terdapat dua kata yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jika metode ini dikaitkan dengan Islam, dapat diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasarannya, yaitu pribadi yang Islami. Pentingnya metode dalam pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat, serta mendorong kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didiknya. Prinsip metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip yang memberikan suasana kegembiraan. Prinsip ini adalah membuat peserta didik termotivasi dalam melakukan kegiatan rutinnya, yaitu belajar. Yang kedua adalah prinsip yang memberikan layanan serta santunan dengan cara yang lemah lembut, karena prinsip ini akan membuat peserta didik tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah prinsip yang bermaknaan dengan peserta didik. Prinsip ini adalah memberikan materi sesuai dengan kemampuan peserta didik agar materi yang disampaikan dapat lebih bermakna. Yang keempat adalah prinsip yang berprasyarat. Prinsip ini diperlukan dalam langkah mengajar pelajaran baru yang memadu padankan perhatian dan minat mereka ke arah bahan tertentu. Yang kelima adalah prinsip komunikasi terbuka. Kita sebagai pendidik harus mendorong peserta didik untuk membuka diri terhadap bahan pembelajaran sehingga dapat menyerapnya menjadi bahan apresiasi dalam pikirannya. Yang keenam adalah prinsip pengetahuan baru. Peserta didik ditarik minatnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang baru agar tidak merasa bosan dan jenuh. Yang ketujuh adalah prinsip memberikan model perilaku yang baik terhadap peserta didik. Pendidik harus memberikan contoh perilaku yang baik dalam proses belajar mengajar yang dapat ditiru oleh peserta. Yang kedelapan adalah prinsip praktik pengalaman secara aktif. Mendorong peserta didik untuk mengamalkan pengetahuan yang diperolehnya dalam proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan adalah prinsip kasih sayang dan juga memberikan bimbingan serta penyuluhan. Dalam proses ini, pembelajaran melalui prinsip ini, peserta didik akan merasa aman sehingga membuatnya nyaman dalam proses belajar. Asas-asas metode dalam pendidikan Islam yaitu ada asas motivasi. Asas motivasi ini adalah pendidik harus memberikan dan membangkitkan minat peserta didik sehingga seluruh perhatian mereka akan terpusat dan tertuju pada bahan pembelajaran yang sedang disajikan. Yang kedua adalah asas aktivitas. Dapat diupayakan dengan aktivitas jasmani berupa penelitian, eksperimen, pembuatan konstitusi model, cocok tanam, dan juga dengan aktivitas rohani. Yang ketiga adalah asas apresepsi. Bertujuan menghubungkan bahan pembelajaran yang akan diberikan dengan apa yang dikenal oleh peserta didiknya. Dengan demikian, memahami dan menafsirkannya. Yang keempat adalah asas peragaan. Asas peragaan ini
Pendidik memberikan variasi dalam cara-cara mengajar dengan mewujudkan bahan-bahan yang diajarkan secara nyata. Yang kelima adalah asas ulangan. Asas ini merupakan usaha untuk mengetahui taraf kemajuan atau keberhasilan belajar seorang peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap setelah mengikuti pembelajaran. 6 adalah asas korelasi. Asas ini akan menimbulkan asosiasi dan persepsi dalam kesadaran, sekaligus membangkitkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang ketujuh adalah asas konsentrasi. Asas ini memfokuskan pada satu pokok masalahan tertentu dari keseluruhan bahan pembelajaran untuk melaksanakan tujuan pendidikan serta memperhatikan peserta didik dalam segala aspeknya. Yang kedelapan adalah asas individualisasi. Asas ini memperhatikan perbedaan-perbedaan individu, baik pembawaan dan lingkungan yang meliputi seluruh pribadi peserta didik, seperti perbedaan jasmani, watak, inteligensi, bakat, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Kesembilan adalah asas sosialisasi. Asas sosialisasi ini asas yang memperhatikan penciptaan sosial yang dapat membangkitkan semangat kerja sama antara peserta didik dengan pendidik dan kerjasama peserta didik dan masyarakat sekitar dalam menerima pembelajaran agar lebih berdaya guna dan juga berhasil. Yang ke-10 adalah asas evaluasi. Asas evaluasi ini asas yang memperhatikan hasil penilaian terhadap kemampuan dimiliki oleh peserta didik sebagai feedback pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Ke-11 adalah asas kebebasan. Asas kebebasan ini adalah asas yang memberikan keluasaan keinginan dan tindakan bagi peserta didik dengan dibatasi atas kebebasan yang mengacu pada hal-hal yang berpositif. Yang ke-12 adalah asas lingkungan. Asas yang menentukan metode dengan berpijak pada pengaruh lingkungan akibat interaksi dengan lingkungan. Yang ke-13 adalah asas globalisasi. Asas globalisasi ini adalah asas sebagai akibat pengaruh psikologis totalitas, yaitu peserta didik bereaksi terhadap lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual, tetapi secara fisik, sosial, dan sebagainya. Yang ke-14 adalah asas pusat-pusat minat. Asas yang memperhatikan kecenderungan jiwa yang akan tetap kejurusan pada sesuatu hal yang berharga bagi seseorang. Yang ke-15 adalah asas keteladanan. Asas keteladanan adalah fase-fase tertentu. Peserta didik memiliki kecenderungan belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan atau tingkah laku orang di sekitarnya, khususnya peserta didik pada pendidik yang peran utamanya. Yang ke-16 adalah asas pembiasaan. Asas pembiasaan ini adalah asas yang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah metode teladan. Metode teladan adalah kita sebagai pendidik memberikan contoh yang baik kepada para pelajar atau peserta didik. Yang kedua adalah metode kisah-kisah. Metode kisah-kisah ini adalah metode yang menyampaikan pesan dari pokok sejarah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah metode nasihat. Metode nasihat ini adalah memberikan kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Yang keempat adalah metode pembiasaan. Metode ini adalah metode yang dilakukan peserta didik yang akan diulang keesokan harinya dan seterusnya. Yang kelima adalah metode ceramah. Metode ceramah atau khutbah ini dilakukan dengan cara menyampaikan pengertian-pengertian bahan pembelajaran dengan jalan penerangan secara lisan. Yang keenam adalah metode diskusi. Adalah sistem pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan cara berdiskusi. Yang ketujuh adalah metode tanya jawab. Penyampaian pembelajaran dengan guru mengajukan pertanyaan dan pelajar menjawab dengan bertukar pikiran. Sekianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.